Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazina idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yastajabu laha. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Baik, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi, Rabb yang telah memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita semua, ya. Dan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni berupa nikmat keimanan, ya. Nikmat keislaman dan nikmat kesehatan, ya. Sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita dalam salah satu majelis yang insyaallah diberkahi dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, Allahumma amin, ya. Dan kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in beserta orang-orang senantiasa mencintai, mengikuti, mengamalkan, bahkan memperjuangkan apa yang dibawa oleh beliau, dan semoga kita termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Baik hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya man salaka tariqan, ya. Barang siapa yang menuntut, ya, atau menapaki satu jalan, ya, yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, ya.
jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan ya seorang hamba tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya dengan ilmu yang kita peroleh lalu kita implementasikan dalam kehidupan kita, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, lalu menjadi sebuah amal, dan amal itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal itulah sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Ya. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebelum kalau masuk ke materi, ya. Jadi kalau perkenalan sedikit boleh ya? Ya. Jadi kalau kata patah itu kalau nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi dari logatnya saja mungkin panjenengan semua ini udah tahu. Saya asalnya berarti ini bukan dari Jawa nih pasti ya. Ya, jadi sedikit perkenalan, nama saya Yudi Rahmadi. Ya, asli saya dari NTB. Ya, tahu NTB Ibu ya? Ya, masih Indonesia lah, tapi Indonesia paling timur gitu ya, Nusa Tenggara Barat ya. Jadi sebelumnya kulo lamanya di Solor ya, dan hari ini sebenarnya bukan jadwal kulo ya, jadwalnya Ustadz Nizar ya, tapi karena beliau itu berhalangan tidak bisa hadir ya untuk memberikan materi pada malam hari ini, jadi saya untuk sementara menggantikannya. Gitu deh, tak apa ya, untuk sekali ini saja ya, karena beliau memang berhalangan ya. Oke, baik Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya mengutip sebuah ayat dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ya bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya ya, siapakah di antara kita yang paling baik amalnya, siapakah di antara kita yang paling ahsan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau memberikan satu analogi gitu ya, memberikan satu permisalan ya. Jadi anak SD ya mau naik ke SMP, sekolah menengah pertama, tentunya mereka harus melalui ujian terlebih dahulu. Benar bukan? Betul ya. Begitupun anak SMP mau naik ke SMA, sekolah menengah ke atas, mereka juga harus melalui ujian terlebih dahulu ya. Begitupun anak SMA, mereka mau masuk ke salah satu universitas ataupun mau kuliah, agar ia dicatat sebagai salah satu mahasiswa di situ, dia harus melalui ujian terlebih dahulu agar ia diakui sebagai salah satu mahasiswa di kampus ataupun universitas tersebut ya. Jadi begitupun dengan kita ya. Kalaulah kita mau melihat Allah Subhanahu wa taala itu ingin meninggikan derajat seorang hamba gitu ya, ingin memuliakan seorang hamba dan menaikkan kualitas status seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji kita dengan berbagai macam ujian ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan bahwasanya ini adalah hambaku gitu ya. Ini adalah kekasihku gitu ya. Jadi untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan ya kita menjadi manusia yang biasa, jauh daripada ujian ya. Akan tetapi untuk status menyandang status sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan uji kita dengan berbagai macam ujian dan cobaan gitu. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengambil anak-anak kita gitu ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengambil ibu dan bapak kita ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengambil orang-orang yang tercinta yang ada di dekat kita ya. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan melihat
gitu ya. Akan melihat sabar enggak dia dengan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut, ya. Jadi kalau dia mampu bersabar, ya, bersabar dengan ujian, ya, dengan cobaan dan dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 58. Innama yuwaffas sabirina ajruhum bighairi hisab, ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mampu bersabar, ya, dengan ujian, dengan cobaan, dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut, ya, maka ia akan memberikan pahala tanpa batas, ya. Ia akan memperoleh dan mendapatkan pahala tanpa batas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dengan syarat ia harus, ya, menerima, gitu ya. Ia harus, ya, lapang dada menerima ketetapan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sifat manusia ketika mereka itu diuji itu ada beberapa tingkatan, ya. Ada juga mereka yang berkeluh kesah, ya, dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kok aku terus yang diuji sama Allah ini, kok enggak yang lain gitu. Ada enggak tipe manusia yang demikian? Ya, ada, ya. Ada juga mereka yang sabar, ya, menerima, menahan diri dari ucapan, ya, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diuji, ya. Mereka lebih menahan diri mereka lebih lebih banyak berzikir kepada Allah, ya. Mereka lebih memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada juga tingkatan yang paling tinggi, yakni ia bersyukur dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia paham, ya, bahwa ujian dan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya ini, ya, bukan bentuk Allah Subhanahu wa taala itu benci kepada kita, gitu. Bukan, ya. Melainkan ia itu adalah pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat seorang hamba tersebut, ya. Jadi, ya, agar kita mendapatkan status sebagai hambanya Allah, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberi ujian, ya, kita mampu bersabar dengan ujian dan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala menguji kita yang pertama dengan kematian, ya. Kemudian yang kedua, Allah uji kita dengan apa? Yakni dengan kehidupan, ya. Jadi pertanyaannya, dengan apakah Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan kehidupan? Ya, ada yang bisa jawab? Bapak, Ibu, ada yang tahu apa bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam bentuk kehidupan? Ya. Yakni apa? Yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang banyak kepada seorang hamba tersebut, ya. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan melihat, ya, mampu ndak dia mampu ndak dia konsisten taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, ya. Mampu ndak dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala fasilitas yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut, ya. Atau sebaliknya, ya, ia lalai kepada Allah dengan harta yang ia miliki, ya. Ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang ia miliki, bahkan ia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka konsep, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba itu, ya, jadi berbalik, ya, daripada cinta manusia kepada anak dan istri mereka, ya. Jadi kalau mau tanya nih, ya, kalau jenengan cinta kepada istri ataupun kepada anak, ya, mungkin segala keinginan mereka yang mereka inginkan dipenuhi mboten? Dipenuhi, bahkan kita akan berjuang, ya, bahkan kita akan berusaha gigih, ya, untuk memenuhi, ya, kebutuhan orang-orang yang kita sayang, ya. Anak kita minta HP dikasih HP, gitu ya. Anak kita minta motor, ya, buat sekolah dikasih motor, gitu ya. Istri kita minta diajakin shopping dan lain sebagainya, mesti kita
turuti gitu ya. Karena itu permintaan orang-orang yang kita sayang. Ya. Tapi beda ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba itu, lantas Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada seorang hamba tersebut itu harta yang banyak, ya. Karena apa? Karena dengan harta itu ia akan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak menjadikan seorang hamba ini viral di tengah masyarakat, ya, punya status sosial yang tinggi. Takutnya apa? Takutnya ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ia menggunakan jabatannya tersebut untuk menantang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi hal seperti itu, ya. Makanya konsep cintanya Allah itu berbalik dengan cintanya manusia, ya. Konsepnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, menyayangi seorang hamba, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, ya. Maka ketika Allah itu cinta kepada seorang hamba, sayang kepada seorang hamba, lantas Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan harta yang banyak kepada seorang hamba tersebut, tidak memberikan status sosial yang tinggi kepada seorang hamba tersebut. Akan tetapi apa? Yufaqihu fiddin, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada seorang hamba tersebut itu kepemahaman tentang din, ya, tentang agama, ya. Agar apa? Agar ia bisa memaknai seluruh ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut adalah bentuk cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau punya satu pengalaman, ya, ketika 2017 itu kalau ditugaskan di Batang, ya. Batang itu setelah Semarang, sebelumnya Pekalongan, ya. Saya ketemu dengan salah satu jamaah gitu ya di bulan Ramadan pada saat itu. Dia orang yang mungkin ya orang yang berada lah, ya, orang yang kaya gitu ya, kerjanya di Jakarta. Dan kesibukannya beliau itu ya kerja di perusahaan, ya. Jadi hampir setiap hari waktu yang ia gunakan itu tiada lain dan tiada bukan untuk ya rapat saja, ya. Bagaimana mengembangkan perusahaan ini agar lebih besar, agar lebih baik dan lain sebagainya, ya. Jadi tidak ada ia luangkan waktunya untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu hampir tidak ada, gitu ya. Akhirnya ketika beliau itu melakukan satu perjalanan, ya, dari Jakarta ke Bogor itu terjadilah satu kecelakaan, ya. Dan beliau termasuk dalam salah satu korban, ya, korbannya. Akhirnya apa? Ketika ia pulang ke kampung, ya, dia berobat, ya, hasil kecelakaannya tadi akhirnya ia sembuh walaupun dengan dengan kaki yang tidak normal seperti sedia kala, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala kasih ujian kepada beliau, ya, beliau lebih dekat kepada Allah, ya. Beliau lebih rajin lagi untuk menuntut ilmu. Beliau lebih rajin lagi untuk berbaik kepada tetangga, berbagi kepada tetangga, ya. Itu bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut, ya. Karena dia udah lalai gitu ya. Karena dia udah jauh, ya. Karena dia udah dilalaikan oleh dunia, ya. Cara mengingatkan Allah Subhanahu wa taala itu ya dengan memberikan ujian kepada seorang hamba tadi itu, ya. Jadi Masya Allah, ya. Ada juga satu kisah, ya, di Sragen. Kebetulan beliau juga itu jamaah tahsinnya kulo yang di Sragen Masaran, ya. Jadi awalnya beliau itu bosnya bis gitu ya, bos bis gitu lah, ya. Jadi hampir sama kisahnya itu, beliau itu sibuk tiap hari dan lain sebagainya, ya, sibuk ngatur bis inilah, ngatur karyawannya lah dan lain sebagainya, ya. Akhirnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ujian kepada beliau tadi itu stroke, Pak, ya. Stroke, ya, nggak bisa apa-apa, ya. Jadi awalnya beliau itu yang menghasilkan uang, ya, yang memenuhi kebutuhan keluarganya, sekarang berbalik, ya. Istrinya juga yang bantu beliau untuk mencari nafkah, gitu ya. Jadi udah berbalik, tapi alhamdulillah istrinya orang yang sabar. Ketika beliau stroke itu dirawat sama istrinya, ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika beliau stroke ini, ya, udah sembuh, ya, udah sembuh, ikut tahsin, ya. Setiap hari kesibukannya di masjid, ya, sholat di masjid, adzan dan lain sebagainya, ya. Mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kasih ujian kepada seorang hamba tersebut, berbalik enggak ia taat kepada Allah?
ya lupa dia, ya. Karena sifat kita itu lupa, ya. Yang bikin orang lupa itu ada berapa? Ada 4, ya. Yang pertama harta, tahta, wanita dan jabatan, ya. Dan dia itu berada di urutan yang pertama, lupa, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan harta, ya. Makanya kembali ke hadisnya tadi, bahwasanya ketika Allah itu cinta kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada kita di dinul Islam, ya. Jenengan datang ke sini itu adalah salah satu yang menggerakkan hati jenengan untuk belajar ilmu, untuk belajar agama itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipertahankan istiqomah, ya. Karena panjenengan semua yang ada di sini adalah orang-orang yang terpilih gitu, di antara orang-orang yang ada di Tulungagung, ya. Insyaallah barakallahu fiik. Allahumma amin. Baik hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu makna yang pertama di balik Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya. Kemudian makna yang kedua adalah tiada lain dan tiada bukan. Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, ini inti daripada kehidupan kita, ya. Tujuan diutusnya manusia di bumi ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, ya. Hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupkan kehidupan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dan mematikan kita, ya. Maka tidak ada alasan, ya, selama kita hidup di atas permukaan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, ya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena fasilitas semua yang manusia inginkan itu semuanya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita juga manusia yang spesial, ya. Makhluk yang spesial, makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surat At-Tin ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan sesempurna-purna penciptaan, ya. Maka Imam Al-Mawardi mengatakan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, malaikat, ya, Allah Subhanahu wa taala sertakan akal tapi ia tidak sertakan hawa nafsu, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan atau binatang, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyertakan hawa nafsu tapi tidak disertakan akal, ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala sertakan kedua-duanya, ya. Allah Subhanahu wa taala menyertakan kita akal dan diberikan juga hawa nafsu, ya. Maka ketika manusia ini, ya, kita ini mampu menggunakan akal kita, ya, mengontrol hawa nafsu kita untuk senantiasa, ya, mendorong hawa nafsu kita ini untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, menjalani syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kedudukan seorang manusia ini lebih tinggi daripada malaikat, ya. Daripada malaikat, ya. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba ini, ya, tidak mampu mengontrol hawa nafsunya, ya, dan hawa nafsunya yang mengontrol akalnya, mendorong akalnya untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah, ya, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kedudukan seorang hamba ini lebih rendah daripada binatang, ya.
Jadi perhatikan betul-betul Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai hawa nafsu kita yang mengontrol akal kita sehingga kita melanggar aturan-aturan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu pertanyaannya, apakah yang akan kita peroleh ketika kita taat kepada Allah, ya? Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 56, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah." Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang-orang yang beriman saja, ya. Jadi selain daripada orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ya, itu juga tidak termasuk di dalam ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang-orang yang beriman, ya. Mahwa, ya, siapakah orang-orang yang beriman itu? Yakni orang-orang yang meniadakan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka percaya adanya surga dan neraka. Mereka percaya adanya balasan yang mereka kerjakan di dunia juga di akhirat. Mereka percaya adanya malaikat mungkar dan nangkir, ya. Mereka percaya adanya malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik dan amal buruk, ya. Itu kategori orang-orang yang beriman, ya. Tapi bukan hanya mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka atau sebagai Rabb mereka, ya. Tapi mereka ikuti dengan wa 'amilus sholihat, ya. Mereka ikuti dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seorang hamba tersebut untuk melaksanakan sholat, ia tunaikan sholat, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada seorang hamba tersebut untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dia juga berpuasa, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seorang hamba tersebut untuk mengeluarkan zakat, ia keluarkan zakat, ya. Jadi seluruh syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ia taati, ya. Maka balasannya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, ya. Maka ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Syaratnya ada dua, ya. Agar kita memperoleh surganya Allah itu syaratnya ada dua. Yang pertama, kita beriman kepada Allah, meniadakan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Kemudian ia ikuti dengan menjalankan semua syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang terakhir, pertanyaannya, sampai kapankah kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah kita akan beribadah kepada Allah itu dalam tenggangan waktu 1 bulan saja, ya? Hanya di bulan Ramadan saja, ya. Taat, baca Al-Qur'annya bagus, ya. Qiyamul lailnya juga enggak pernah tertinggal gitu, ya. Ya. 1 bulan. Apakah kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tenggangan 1 tahun, ya? 2 tahun ataupun 3 tahun, ya. Tentu jawabannya tidak, ya. Sampai kapankah kita akan beribadah kepada Allah? Hatta ya'tiyakal yakin, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semasi kaki kita itu menginjak tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita juga masih melihat keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai itulah kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar milik Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya. Adapun yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.